Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya, bersama Ibu di pembelajaran ini untuk melanjutkan pembelajaran pada bab peluang. Nah, sebelumnya pada bab peluang kita akan melanjutkan materi mengenai frekuensi harapan dan frekuensi relatif. Nah, langsung saja. Sebelum melanjutkan pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini, di mana setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menentukan frekuensi harapan dari suatu peluang kejadian. Kemudian mampu menentukan frekuensi relatif dari suatu peluang kejadian, serta mampu menyelesaikan masalah frekuensi harapan dan frekuensi relatif dari suatu nilai peluang kejadian. Nah, baik. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran pada materi yang kita akan pelajari, selanjutnya di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat mengenai peluang suatu kejadian. Nah, sebelumnya sudah belajar kan peluang suatu kejadian ini, di mana peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Nah, peluang juga disebut dengan nilai kemungkinan. Kemudian peluang A juga dapat ditulis atau dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Di mana PA ini merupakan peluang kejadian A, NA itu itu adalah banyaknya kejadian A, dan kemudian untuk NS itu banyaknya kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Nah, baik, setelah mengingat mengenai peluang suatu kejadian, kita masuk ke frekuensi harapan. Nah, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Apa sih itu frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan suatu kejadian dari suatu percobaan adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyak percobaan. Nah, jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan atau FH dari kejadian K dapat dirumuskan sebagai berikut. Nih, ini untuk rumus frekuensi harapan sendiri, di mana frekuensi harapan sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang kejadian K. Nah, untuk peluang kejadian K itu sama saja rumusnya, di mana PK sama dengan banyaknya kejadian K per banyaknya kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Nah, seperti itu. Dan ini untuk rumus frekuensi harapannya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini untuk contoh soal yang pertama ada sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali. Dan frekuensi harapan munculnya mata dadu 2 adalah, di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari K-nya dulu. Dimana yang kita tahu dalam sebuah dadu itu hanya terdiri dari satu mata dadu yang berjumlah 2, sehingga K-nya itu hanya ada 1 dan NK-nya itu sama dengan 1 karena K-nya tadi 1 kan. Nah, kemudian untuk NS itu sama dengan 6, jumlah semua mata dadu. Nah, jumlah semua mata dadu itu ada 6 kan? Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya untuk N. N tadi didefinisikan sebagai banyaknya percobaan. Nah, pada soal satu ini, banyaknya percobaan yaitu sebuah dadu yang dilempar sebanyak 90 kali, sehingga N-nya di sini adalah 90. Nah, kemudian setelah didapat beberapa yang diketahui di sini, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Untuk yang pertama, kita cari peluang dari kejadian K-nya terlebih dahulu. Sesuai dengan rumus,
banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi sudah didapat banyak kejadiannya itu adalah 1 dan ruang sampel. Nah, kemudian didapat peluang kejadian K yaitu 1/6. Kemudian kita langsung masukkan saja ke dalam rumus frekuensi harapan. Di mana N dikali peluang kejadian K. Yang tadi 90 dikali 1/6. Sehingga menghasilkan 15. Nah, jadi frekuensi harapan munculnya matahari 2 adalah 15 kali. Nah, seperti itu untuk menghitung dari frekuensi harapan. Nah, kemudian contoh satu lagi mengenai frekuensi harapan. Dilakukan percobaan melempar 3 buah mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Nah, misalnya untuk penyelesaiannya, ini merupakan uang sampel yang dihasilkan dari melempar 3 buah mata uang logam sekaligus. Nah, dari ruang sampel tadi itu berjumlah 8 sehingga NS sama dengan 8. Kemudian untuk kejadian yang diminta pada soal yaitu adalah munculnya 2 gambar dan 1 angka. Nah, tinggal kita ambil dari ruang sampel yang merupakan 2 gambar dan 1 angka. Itu ada 3. Sehingga NK atau banyaknya kejadian K itu sama dengan 3. Nah, kemudian sama seperti nomor 1, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Pertama-tama kita masukkan ke rumus peluang kejadian K itu menghasilkan 3/8 dan untuk rumus frekuensi harapan sendiri banyaknya percobaan dikali peluang. Banyaknya percobaan yaitu adalah sebanyak 240 kali. Sehingga 200 dikali 3/8 sama dengan 90. Jadi frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka adalah 90 kali. Gitu. Nah, dari pemaparan mengenai frekuensi harapan serta contoh-contoh soal, nah sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp kelas ataupun komen dalam materi yang Ibu share di Google Classroom ya. Nah, silakan kalian komen apabila ada yang ditanyakan atau kurang jelas seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya selain membahas frekuensi harapan, kita juga membahas mengenai frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Nah, di sini Ibu ada sebuah masalah. Di mana masalah ini sendiri akan mendefinisikan apa itu frekuensi relatif. Di sini, Budi memiliki sebuah uang koin yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Kemudian Budi melempar uang koin sebanyak 100 kali. Ternyata muncul sisi angka sebanyak 50 kali. Nah, perbandingan banyak kejadian muncul angka dan banyak pelemparan adalah 56 dibanding 100. Nah, dari sini dapat kita tangkap mengenai frekuensi relatif itu adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Nah, seperti pada permasalahan Budi, di mana Budi melempar uang sebanyak 100 kali, ternyata muncul sisi angka sebanyak 56 kali. Sehingga frekuensi relatifnya yaitu 56/100. Nah, untuk rumus frekuensi relatif sendiri itu adalah K/N. Di mana K ini banyaknya kejadian dan N ini banyaknya percobaan. Gitu. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal dari frekuensi relatif. Untuk soal yang pertama, di sini ada sebuah dadu dilempar 30 kali dan muncul mata dadu bernomor 6 sebanyak 5 kali. Berapakah frekuensi relatif munculnya mata dadu bernomor 6? Nah, yuk penyelesaian. Nah, banyak percobaan dadu yaitu 30 kali sehingga N itu sama dengan 30. Kemudian banyaknya muncul mata dadu bernomor 6 sebanyak 5 kali. Maka K itu sama dengan 5. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus
frekuensi relatif tadi. Di mana K per N. K tadi didapat 5 dan N tadi didapat 30. Sehingga 5 per 30. Kemudian disederhanakan lagi. Menghasilkan 1 per 6. Kemudian disederhanakan lagi sehingga membentuk bilangan desimal, yaitu 0,167. Nah, jadi frekuensi relatif muncul mata dadu bernomor 6 adalah 0,167. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang kedua dari frekuensi relatif di sini adalah dalam percobaan melempar sebuah mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata banyaknya angka yang muncul adalah 30 kali. Nah, dari persoalan tersebut, tentukan frekuensi relatif muncul angka dan frekuensi relatif muncul gambar. Gitu. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama dulu, untuk frekuensi relatif munculnya angka, sisi angka. Banyak percobaan tadi 100 kali, sehingga N-nya yaitu 100. Dan kemudian untuk kejadian munculnya angka itu adalah 30 kali, sehingga angkanya 30. Setelah dimasukkan ke dalam rumus frekuensi relatif, didapat 30 per 100. Kita sederhanakan menjadi 3 per 10. Nah, kemudian untuk frekuensi relatif munculnya gambar. Nah, untuk percobaan, itu yaitu sebanyak 100. Dan untuk banyak angka yang muncul adalah 70 kali. Di mana N dikurang 30 sama dengan 70. N tadi 100 kan? Karena 30 tadi munculnya angka, sehingga sisanya yaitu munculnya gambar. Seperti itu. Sehingga angkanya 370. Kemudian masukkan saja ke dalam rumus. FR sama dengan K per N. 70 per 100. Disederhanakan didapatkan 7 per 10. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari frekuensi harapan dan frekuensi relatif di sini sendiri adalah pertama, jika A adalah suatu kejadian dan PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan FH sama dengan N dikali PK, atau FH sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang suatu kejadian. Nah, kemudian untuk frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Selanjutnya yaitu frekuensi relatif atau FR, munculnya suatu kejadian K yang diamati dari N percobaan, dirumuskan sebagai FR sama dengan K per N. Seperti itu. Untuk sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom ya. Nah, sembari menyimak, memperhatikan, mengamati dari video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan latihan soal. Kalian kerjakan, kemudian kumpulkan dalam Google Classroom yang sudah Ibu buat tugasnya. Seperti itu. Sekian penjelasan di dalam video pembelajaran materi frekuensi harapan dan frekuensi relatif pada peluang. Ibu akhiri, apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.